Semua masalah tuh pasti bisa diselesain. Jangan membesar-besarkan masalah yang ya nggak gitu besar lah ya gitu. Masalah dia ya biasa aja buat lo, tapi kan kalau misalnya untuk orang lain itu bisa aja important, bisa masuk ke toxic positivity. Tumben banget dia telepon pagi-pagi. Halo? Iya kenapa? Tumben banget lo telepon gue pagi-pagi, ada apa? Oh, lu mau curhat. Apa sih? Kenapa sih? Lu lagi kenapa? Ya elah gitu doang. Udahlah, pasti bisa dilewatin. Yang penting lu tetap positif aja. Itu kan sebenarnya masalahnya nggak gitu gede ya. Jangan dibesar-besarkan. Pokoknya lu tetap berpikir positif dan ya udah, semua tuh pasti bisa dilewatin kok. Gue percaya lu pasti bisa. Aduh, gue juga nggak ada waktu lama nih buat bisa cerita-cerita gini. Kapan ya free-nya ya? Belum, nanti lagi deh. Ya, ntar kalau misalnya emang gue ada free, gue kasih tahu lu. Cuman kalau sekarang gue belum bisa kasih tahu nih kapan. Ih, langsung dimatiin. Kenapa lo Angel? Gue berasa aneh aja, temen gue kan tadi barusan telepon. Kayak dia tiba-tiba bete aja gitu sama gue. Kenapa emangnya? Gue nggak tahu, tiba-tiba tuh tadi kan teleponnya belum selesai ya. Dia tuh tiba-tiba matiin aja telepon gue. Padahal ya emang sih dia lagi pengen curhat gitu kan tadi. Gue udah dengerin sih, dan menurut gue tuh masalahnya nggak gede-gede banget gitu loh. Jadi ya udah, gue bilang nanti lagi aja ya teleponnya karena kan gue lagi sibuk. Ya kalau menurut gue sih ya, mungkin dia ya pengen cerita aja kali sama lo, sampai dia kan nelpon lo berkali-kali gitu ya, dia pengen aja kali cerita sama lo karena dia udah percaya sama lo. Iya sih, tapi kan tadi gue juga bilang kan kayak gue tuh udah semangatin dia nih, ayo pasti bisa, semua masalah tuh pasti bisa diselesain. Jangan membesar-besarkan masalah yang ya nggak gitu besar lah ya gitu. Tapi dia kayak bete, terus kan gue jadi kayak loh kenapa nih, gue salah apa kayak gitu. Ya mungkin ya di satu sisi omongan lo tuh biasa aja nih buat lo, masalah dia ya biasa aja buat lo, tapi kan kalau misalnya untuk orang lain itu bisa aja important buat dia. Kayak mungkin masalah-masalah yang lo bilang tuh bisa masuk ke toxic positivity kali ya. Toxic positivity yang lu maksud tuh gimana sih? Gue jadi bingung deh. Kayak gini loh, jadi kayak misalnya nih ada masalah nih, orang cerita sama lo, tapi lo tuh nanggepinnya tuh ya udah mungkin ya itu biasa aja menurut lo gitu kan, tapi kan orang responnya beda-beda, tapi lo nanggepinnya malah kayak gitu, dia tuh jadi kayak ya sebel lah berarti. Iya sih, tapi kan gue nggak bermaksud gitu. Gue kan maksudnya kayak gue mau kasih energi positif gitu buat dia gitu kan. Gue mau menyemangati dia melalui kalau dia tuh bisa melewati masalah-masalah dia gitu loh. Cuman itu bukannya normal dilakukan sama orang-orang lain juga ya. Kayak misalnya nih, gue kan juga suka curhat nih misalnya sama temen gue gitu kan. Terus ya kalau misalnya emang dia lagi sibuk ya paling tanggapannya kan dia mencoba untuk kasih kesan positif aja nih, advice positif aja ke gue. Ya udah Jel, nggak apa-apa, masalahnya pasti bisa dia lewatin. Itu menurut gue wajar nggak sih? Karena kan dia juga lagi waktunya terbatas ya. Terus gue juga nggak pernah tuh maksa temen gue untuk kayak lu harus dengerin cerita gue sekarang gitu. Normal kan sebenarnya? Ya sebenarnya ini sih yang bikin orang-orang punya pemikiran untuk nolak emosi negatif, karena orang tuh banyak tuh yang mikir kayak orang tuh harus bahagia itu sama dengan gak boleh sedih gitu, padahal itu nggak benar gitu. Padahal sedih tuh wajar banget sih sebenarnya. Ya gini deh Angel, kalau gue balik, misalnya lo mau curhat sama gue, ini tuh masalah yang menurut lo penting banget, lo tuh cuma pengen gue dengerin doang nih, gue gak mau kasih advice, tapi gue tuh malah ya ngegampangin masalah lo, terus gue bilang, gue ngasih lo advice yang sebenarnya lo gak perlu, lo cuma perlu gue dengerin doang. Gimana coba respon lo sama gue? Iya sih, bete sih gue juga ya. Nah makanya itu gue bilang tadi, respon orang kan bisa beda-beda, baik lagi tuh, makanya kita juga harus hati-hati banget nih kalau misalnya ngomong dan menanggapi cerita-cerita orang itu tadi. Jadi gue ada toxic positivity dong nih ke temen gue. Ya makanya, yang tadi kayak gue bilang, kita tuh kayak kalau misalnya orang pengen ngeluh atau pengen cerita sama kita, itu sebenarnya ya udah didengerin aja. Sebenarnya tuh orang-orang tuh nggak perlu advice, mereka tuh cuma butuh didengerin aja. Karena ya mengeluh itu manusiawi sih kalau menurut gue. Ya in the end it's okay juga not to be okay gitu. Iya sih ya, gue jadi kurang ada empati ya jatuhnya kayak ke temen gue ya. Gue jadi nggak enak nih, gimana ya Cel ya? Telepon aja lagi kali. Iya deh, ntar deh coba ya gue telepon ya. Nah jadi tuh
gimana sih biar kita tuh bisa ada dalam pertemanan tuh yang sehat, yang nggak ada toxic positivity ini gitu. Ya gue ada beberapa sih tips buat lo. Nah yang pertama tuh kayak lo tuh harus tahu ya teman-teman lo tuh bukan lo. Jadi mungkin saran-saran yang masuk untuk lo yang efektif nih lo lakuin buat diri lo sendiri tuh belum tentu efektif juga buat temen lo nih yang lagi dapat masalah kayak gitu kan. Oke. Iya, nah jadi yang kedua juga lo tuh harus pelan-pelan nih menjauh dari good vibes only. Ini misalnya kayak temen-temen lo aduh good vibe only, gue positif banget nih di dalam geng lo itu. Nah jadi ngerasa kayak ya kayak gue udah deh gue gak cocok deh di pertemanan ini karena kayak gue problematik banget, padahal itu enggak. Nah lo tuh harus kayak nanya gitu loh, butuh bantuan apa gitu, atau mungkin lo mau cerita apa sih nih gue dengerin kayak gitu nih. Nah yang ketiga ini mungkin kalau misalnya lo jadi sisi orang yang pengen curhat nih ya. Nah untuk jadi sisi yang orang pengen curhat ini kayak lo misalnya nggak suka nih lo di good vibes only in mulu nih ceritanya. Nah lo bilang aja langsung terus. kayak gue nggak suka ya lo kalau misalnya lo kayak gitu. Gue tuh bukan marah sebenarnya, cuman yang kayak ya gue cuman pengen lo ngedengerin gue nggak butuh advice. Gue cuman butuh lo hadir di sini untuk ngedengerin gue cerita gue gitu loh. Nah yang terakhir ini nih kalau misalnya lo ngerasa temen lo nih permasalahannya udah berat banget nih, nah lo tuh jangan sotoy, jangan sok-sok pengen ngasih advice ke dia. Nah, kayak merasa lo nih psikolog, nggak, lo bukan psikolog. Jadi lo tuh kayak lo langsung aja nih kalau misalnya udah ngerasa nih masalah berat banget, lo langsung aja deh bawa nih ke profesional, ke psikolog. Jangan lo ngasih saran yang aneh-aneh, takutnya kalau misalnya lo ngasih saran yang aneh-aneh dan salah, itu malah berabe kan nanti, jadi berkata fatal. Malah jadi fatal ya. Tapi tips-tips yang lo kasih ini ke gue sih lumayan bikin gue jadi lebih ada insight positif sih ternyata. Jadi aware juga ya. Iya, jadi lebih aware karena ternyata yang maksud gue baik ya, menyemangati atau mensupport teman gue tuh bisa jadi secara nggak langsung jadi toxic positivity juga buat mereka. Sebenarnya tuh nggak apa-apa kalau misalnya lo mau ngeluh, karena ngeluh itu tuh wajar sih sebenarnya. Karena ya asal lo jangan terus-terusan ngeluh aja. Cuman kalau misalnya sekali-sekali lo ngeluh, kayak lo pengen banget nih ngerasain masalah lo tuh kayak ada bener ya, masalah tuh ada ya wajar gitu loh. Tapi in the end juga ya balik lagi, it's okay not to be okay. Nah buat teman-teman di rumah yang punya masalah sama kayak temannya Angel, nggak apa-apa guys. Sebenarnya itu wajar banget kalau misalnya kalian pengen ngeluh, karena Indian kita juga manusia biasa yang sebenarnya ngeluh tuh wajar banget gitu lah. Karena untuk merasakan emosi negatif itu sebenarnya nggak apa-apa banget, dan ini juga bisa menjadi acuan kita untuk menghadapi masalah di masa depan nanti. Apalagi buat kalian nih ya yang kayak gue gitu, yang dicurhatin sama temen gue, itu tuh sebenarnya mereka tuh cuman mau didengerin loh, belum tentu mereka tuh butuh advice lo, karena somehow tuh mereka juga sebenarnya mungkin udah tahu gimana cara mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nah jadinya tuh kita dijadikan wadah untuk bagi mereka untuk bisa mengekspresikan emosinya mereka nih gitu. Jadi kita harus bisa lebih care dan empati juga ke teman-teman kita yang lagi curhat. Nah buat teman-teman yang punya pengalaman sama kayak Angel tuh temennya Angel, boleh dong sharing di komen. Nah thank you banget nih guys buat yang udah nonton, dan tunggu terus ya video-video menarik lainnya di YouTube channel Satu Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya di bawah ini. Jadi sekian dulu dari kita, so stay tune di YouTube channel Satu Indonesia.